Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikadek Dwi Aryani. Sebelah kiri saya. Perkenalkan, saya Niputu Eka Sari Rahayu. Kemudian di sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Dewa Gede Putra. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Jadi pada kesempatan hari ini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Om Swastiastu Pak Dewa. Om Swastiastu Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Jadi semoga kabar Pak Dewa hari ini baik-baik saja nggih. Ya, setungkare yang hari ini dalam kondisi baik-baik saja. Iya, setungkare Pak Dewa. Jadi hari ini Pak Dewa akan melakukan yang namanya coaching. Ya, jadi sebelum coaching, mari kita melakukan yang namanya praobservasi Pak Dewa. Jadi nanti Pak Dewa akan melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian, dan juga sesuai dengan alur tirta. Kemudian nanti Pak Dewa akan membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kemudian juga Tiang nanti akan menilai respon atau jawaban dari coachee. Dan Pak Dewa dapat melaksanakan coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi. Jadi sebelumnya Tiang ada beberapa pertanyaan Pak Dewa. Ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Dewa kembangkan saat coaching hari ini Pak Dewa? Kompetensi yang saya ingin kembangkan pada saat coaching tentunya yang pertama adalah presensi ya Bu. Presensi, di mana presensi itu adalah kita bisa hadir secara penuh ya dalam coaching tersebut. Terus yang berikutnya yang akan mendengarkan secara aktif ya, terus memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi sesuai apa yang Pak Dewa sampaikan, bisa Tiang tangkap ada tiga ya, kompetensi yang ingin Pak Dewa kembangkan. Yang pertama itu kompetensi presensi ya, yaitu kehadiran secara penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah demikian Pak Dewa. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Dewa, yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Dewa observasi pada kesempatan hari ini, coaching hari ini Pak Dewa? Tentunya hari ini adalah kompetensi yang ingin Tiang tonjolkan nih. Ingin Tiang tonjolkan itu adalah kompetensi mendengarkan dengan aktif dan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, tentunya gitu. Berarti dua hal itu yang ingin secara spesifik yang ingin Pak Dewa observasi ya, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang terakhir Pak Dewa pertanyaannya sebelum Pak Dewa lanjut ke coaching ya, yang ketiga, indikator mana yang ingin Pak Dewa capai dalam proses coaching hari ini Pak Dewa? Dalam proses coaching ini, indikator yang ingin saya capai adalah mendapatkan sebuah solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, dan
lengkap memberikan penyelesaian masalah ya, utamanya nih. Lengkap dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh dalam coaching. Ya, baik Pak Dewa, berarti jadi indikator yang ingin Pak Dewa capai di sini adalah ingin mendapatkan sebuah solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching dan lengkap dengan langkah-langkahnya seperti itu Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Selanjutnya selamat melakukan coaching, semoga sesuai dengan harapan dan sesuai dengan alur tirta Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Pak Dewa. Bagaimana kabar Bu Eka hari ini? Astungkare becik-becik Pak Dewa. Pak Dewa gimana kabarnya hari ini? Ya, Astungkare juga baik-baik dan mungkin lebih semangat ya Bu Eka ya untuk hari ini. Pak Dewa hari ini sibuk nggih? Kalau hari ini Tiang tidak begitu sibuk sih sebenarnya, lagi santai karena sudah selesai mengajar hari ini. Tiang lebih santai sedikit untuk hari ini. Nah kebetulan Pak Dewa hari ini sibuk, jadi boleh nggak Tiang minta waktunya sebentar untuk menceritakan permasalahan Tiang yang ada di kelas Pak Dewa? Boleh nggak Pak Dewa? Oh nggih, sangat senang hati Bu Eka kita dapat berbicara tentang apa yang telah kita lakukan, kita alami di kelas ya Pak Bu Eka nggih. Dengan senang hati yang bersedia berbicara nih, berdiskusi untuk kesempatan hari ini. Kenapa yang bisa Bu Eka diskusikan pada kesempatan hari ini? Jadi begini Pak Dewa, Niki terkait dengan permasalahan murid Tiang di kelas, khususnya perwalian Tiang Niki. Nah, jadi pada saat jam pelajaran berlangsung, bukan hanya di jam pelajaran Tiang, tapi katanya juga sama dengan pelajaran lain. Jadi murid Tiang Niki saling ejek satu sama lain dan menimbulkan keributan di kelas. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan dengan teman lainnya. Jadi yang lainnya itu merasa terganggu dia di kelas Pak Dewa. Nah, jadi itu masalah Tiang Pak Dewa. Kira-kira seperti apa nggih Pak Dewa sebaiknya Niki Tiang? Ya. Oh, jadi sesuai dengan yang Ibu Eka ceritakan tadi nih, ke inti pembicaraan kita pada hari ini, bagaimana solusinya ya, ketika kita menemukan anak yang ribut di kelas, saling ejek, begitu ya Bu Eka ya. Jadi tujuan kita hari ini adalah ingin mencari solusi dari permasalahan terkait dengan sikap ya Bu Eka, seperti yang Tiang sampaikan tadi, mungkin timbul saling ejek, timbul kegaduhan yang membuat sebagian besar mungkin dari siswa di dalam kelas itu merasa tidak nyaman gitu kan mungkin Bu Eka ya. Terus baik Bu Eka, sebelum lebih lanjut mungkin Bu Eka bisa ceritakan lebih detail lagi ya tentang kejadian yang membuat Bu Eka merasa artinya merasa Bu Eka ini adalah sebagai masalah ya, sebagai masalah dalam kelas terkait dengan perilaku siswa. Kapan terakhir kali Bu Eka mengalami hal itu di dalam kelas sehingga menimbulkan kegaduhan? Nah, jadi begini nih Pak Dewa, seperti yang Pak Dewa bilang tadi terkait dengan masalah Tiang di kelas itu sangat benar sekali. Jadi ada dua murid Tiang, Niki Gusti dan Bayu, itu sering sekali saling mengejek di dalam kelas. Nah, untuk kedepannya yang saya inginkan itu adalah tidak terulang lagi kejadian seperti ini Pak Dewa, sehingga siswa lainnya Niki bisa nyaman dia belajar di kelas. Nah, awalnya Niki, Gusti dan Bayu ini bercanda, dia menyebut seperti Gusti misalkan menyebut nama orang tuanya Bayu,
Kemudian Bayu juga menyebut nama orang tuanya Gusti, dan ini terjadi secara berulang-ulang. Nah, sehingga menimbulkan teman lain itu terganggu dia dalam pelajaran, dan sehingga menimbulkan juga kegaduhan Pak Dewo di kelas. Nah, sehingga dalam konteks mengejek orang tua niki adalah salah satu tindak pembulian menurut tiang niki Pak Dewo. Nah, jadi seperti itu masalah tiang di kelas. Terus terkait dengan apa yang Bu Eka alami di dalam kelas nike, sudahkah Bu Eka melakukan peneguran, terus mungkin karena dia melakukan secara berulang-ulang ya, yang disampaikan tadi itu, kira-kira apa yang Bu Eka rasakan pada saat murid itu melakukan mengejekan, terutamanya mengejek nama orang tua ya. Nah, itu lumayan Bu Eka, lumayan tadi kenakalan anak ini jadi perlu kita tanggapi ya dengan serius untuk menimbulkan rasa nyaman kepada temannya. Terus apa yang Bu Eka rasakan pada saat itu? Kalau yang saya rasakan sudah pasti saya merasa sedih nggih Pak nggih. Dan pasti ada juga rasa marah, karena di sini saya posisinya sebagai guru, rasanya kok saya tidak dihargai, padahal sudah beberapa kali saya menegur anak ini agar tidak melakukan hal tersebut, tapi masih saja hal ini diulang-ulang. Sekarang lakukan, kemudian saya tegur, besokannya diulang kembali. Nah, kalau menegur sudah sering saya lakukan ini Pak. Tapi tetap saja saya ini kayaknya kok tidak dianggap oleh murid saya di kelas. Jadi seperti itu Pak, mereka itu asik dengan dunianya sendiri. Saya mengajar, mereka juga sibuk dengan dunianya, saling ejek di belakang saya. Dan guru lain juga pengakuannya sama. Tidak hanya saya saja di kelas, guru lain juga sama. Ternyata pas pelajaran bahasa Indonesia, agama, PPKN dan lain sebagainya juga sama pengakuannya Pak. Seperti itu. Oh, jadi Bu Eka, kalau yang tangkap tadi Bu Eka sudah melakukan peneguran dengan berulang-ulang kali ya begitu Bu Eka ya. Bahkan pendekatan juga sudah beberapa kali saya lakukan kepada anak ini agar hal tersebut tidak diulangi kembali, tapi tetap saja dilakukan Pak Dewo. Bagus sekali nih Bu Eka. Artinya sudah ada perhatian kepada anak dengan memberikan teguran, mengajak berbicara kepada anak tersebut. Nah, terus dari yang Ibu Eka alami itu, kira-kira menurut Bu Eka apa yang bisa Bu Eka lakukan untuk mengatasi situasi yang demikian? Kira-kira bisa nggak Bu Eka memberikan gambaran ya terkait dengan situasi itu seperti itu? Terus inisiatif apa yang mungkin Bu Eka lakukan untuk mengatasi situasi demikian? Kira-kira Bu? Nah, jadi untuk kedepannya ini saya rencananya akan memberikan motivasi dulu sebelum saya masuk ke materi pembelajaran. Saya memberikan motivasi dulu terkait dengan bagaimana menciptakan suasana yang nyaman di kelas, kemudian menciptakan juga suasana pembelajaran yang menyenangkan, mendesain pembelajaran yang bervariasi agar anak ini lebih fokus dia ke dalam pembelajaran, tidak asik bermain dan tidak asik dengan dunianya sendiri. Jadi seperti itu rencana tiang. Kemudian juga saya ingin mengemas pembelajaran dalam bentuk games, kemudian selalu menyelipkan ice breaking dalam setiap pembelajaran. Itu rencana tiang Pak Dewo untuk kedepannya. Wah, bagus sekali ya. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Eka. Artinya sudah mendapatkan sebuah solusi yang sangat tepat ya, mungkin dengan mengajak mereka berbicara langsung pada jam pelajaran, terus juga memberikan ice breaking untuk menarik perhatian siswa lagi, sehingga di pembelajaran itu kelihatan lebih santai dan rileks, hingga mereka dapat mengungkapkan mungkin isi hati secara terbuka dan luasa ya tentunya di dalam kelas. Jadi dengan ice breaking itu mereka bisa memaksimalkan perhatian mereka terhadap sebuah ice breaking yang Bu Eka lakukan.
Nah, selain itu apa yang kira-kira bisa Bu Eka lakukan selain yang Bu Eka ceritakan tadi? Selain itu rencananya niki Pak Dewa, rencananya nanti pada pertemuan berikutnya saya akan melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Salah satunya itu untuk mengetahui gaya belajar murid, mungkin nanti apakah dia masuk ke gaya belajar audio, visual, atau kinestetik. Jadi mereka akan difasilitasi belajarnya berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Jadi mungkin dengan hal itu, jadi minat belajar anak-anak bisa semakin tumbuh karena dia difasilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu Pak Dewa. Luar biasa WK. Ya. Oke. Luar Mudah-mudahan biasa berhasil sekali. Pak Dewa. Mudah-mudahan berhasil. Sangat luar biasa. Berarti Bu Eka sudah berusaha merencanakan sesuai dengan kebutuhan mereka ya, sehingga memaksimalkan pembelajaran di dalam kelas ya. Mungkin kesimpulannya tadi Bu Eka mengubah sedikit pembelajaran dalam kelas ya, dengan cara melakukan sebuah diagnostik ya, tes diagnostik untuk bisa memetakan mungkin kebutuhan belajar mereka. Sangat luar biasa sekali. Niki ya, bagus sekali. Tiang sangat mendukung ya, Tiang sangat mendukung sekali apa yang Bu Eka akan lakukan ke depannya terkait dengan pembelajaran yang Bu Eka lakukan di dalam kelas nanti ya. Itu bagus sekali ya. Mudah-mudahan itu Bu Eka sesuai dengan harapan kita semua ya, tentunya juga merupakan harapan guru dan harapan siswa ya. Semoga kita semua menjadi guru yang mungkin dirindukan ya sama muridnya ya. Kan begitu ya Bu Eka ya. Betul sekali Pak Dewa. Nah, terus kira-kira kapan ya Bu Eka akan melakukan langkah-langkah ini? Kalau bisa secepatnya Pak Dewa, kalau bisa secepatnya, karena saya tidak ingin kejadian ini terulang terus-menerus. Saya ingin sesegera mungkin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menarik. Sehingga nanti seperti yang Pak Dewa bilang tadi, kehadiran kita di kelas itu ditunggu-tunggu oleh murid kita. Nah, jadi seperti itu Pak Dewa. Kalau bisa segera mungkin minggu depan ya. Minggu depan akan Tiang eksekusi ya, minggu depan ya. Terus yang ingin Tiang tanyakan juga kepada Bu Eka, berarti hari ini Bu Eka telah menemukan sebuah solusi ya. Kita pada percakapan kita atau diskusi kita hari ini, kita telah menemukan sebuah solusi ya. Terus bagaimana perasaan Bu Eka hari ini? Kalau ditanya tentang perasaan, tentu saja sudah plong rasanya Pak Dewa. Karena saya sudah berbagi tentang masalah saya dan tadi sudah dibantu untuk menemukan solusi dari masalah saya. Saya jadi sekarang sudah tidak ada beban lagi. Jadi saya sudah punya gambaran untuk kedepannya apa sih yang harus saya lakukan. Kemudian bagaimana sih langkah-langkahnya seperti yang Pak Dewa tadi tanyakan. Jadi saya sudah merasa ringan sekarang pikirannya, tidak ada beban lagi. Tinggal eksekusi aja. Tinggal eksekusi ya. Ini sangat menarik Bu Eka. Tiang juga penasaran Niki. Tiang tunggu cerita selanjutnya ya. Bagaimana hasil dari penerapan yang Bu Eka lakukan nanti di kelas. Mungkin pembicaraan kita hari ini sangat baik sekali, sangat baik sekali, sudah menemukan hasil. Mungkin ada yang diceritakan lagi. Saya rasa sudah cukup karena ini sudah waktu saya mengajar Pak Dewa. Terima kasih sekali untuk waktunya. Niki sudah meluangkan waktu untuk Tiang mendengarkan cerita Tiang dan membantu Tiang menemukan solusi. Nanti kalau bisa untuk lain waktu kita ketemu lagi untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kita, terutama dalam menangani murid kita. Seperti itu Pak Dewa. Terima kasih Niki. Terima kasih Bu Eka juga sama-sama telah mau berbagi. Artinya kita sama-sama memiliki sebuah
pengetahuan ya, memiliki pengetahuan. Kita sama-sama belajar juga. Jadi sangat menarik sekali. Kita tunggu percakapan atau diskusi yang berikutnya ya, cerita selanjutnya selanjutnya untuk bisa kita ambil sebagai pengetahuan baru ya tentunya. Mungkin dikit terima kasih juga Bu Eka. Semua banget Pak Dewa. Terima kasih. Terima kasih. Swastiastu Pak Dewa. Swastiastu Ibu. Bagaimana kabar hari ini, baik ya? Astungkare hari ini yang dalam kondisi baik. Iya, Astungkare ya Pak Dewa ya. Jadi Pak Dewa tadi sudah melakukan yang namanya coaching ya Pak Dewa ya. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Dewa setelah Pak Dewa melakukan coaching terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coach ya Pak Dewa ya. Okay. Jadi kita langsung saja Pak Dewa ya, bisa kita mulai hari ini? Silakan Bu. Okay. Jadi yang pertama Pak Dewa, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching Pak Dewa? Pada saat coaching saya sendiri sudah melakukan tentunya coaching di mana coaching yang saya lakukan berprinsip pada alur tirta ya. Jadi saya berusaha dalam melaksanakan coaching itu menerapkan alur tirta ya, sesuai dengan petunjuk tirta itu yang sudah lakukan dalam melaksanakan coaching tersebut. Sudah Pak Dewa. Jadi baik Pak Dewa, sesuai dengan hasil pengamatan tiang tadi, jadi Pak Dewa di sana sudah melaksanakan coaching berdasarkan alur tirta yang seperti Pak Dewa sampaikan. Jadi di sana Pak Dewa sudah menanyakan tujuan dari coaching tersebut. Di sana sudah ada T-nya Pak Dewa ya, menanyakan tujuan, apa sih tujuan dari coaching tersebut. Kemudian yang kedua, di sana Pak Dewa sudah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada si coach. Nih. Kemudian yang ketiga, Pak Dewa di sana sudah membimbing si coach untuk melakukan rencana aksi apa yang akan mereka lakukan. Nah, dan terakhir di sana sudah ada bentuk rasa tanggung jawabnya Pak Dewa. Jadi itu yang tiang dapatkan dari hasil tiang observasi tadi. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah mengalir begitu saja sesuai dengan definisi dari tirta itu sendiri Pak Dewa. Nah, terima kasih Pak Dewa. Kemudian untuk pertanyaan terakhir sebagai penutup kita hari ini Pak Dewa, kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching hari ini Pak Dewa? Mungkin dikembangkan ke depannya seperti kompetensi yang mana saja Pak Dewa untuk coaching hari ini? Untuk coaching hari ini, untuk kedepannya yang harap lebih memahami sebuah proses coaching sehingga dapat kita terapkan secara berkelanjutan, tentunya mengarah ke pengembangan dan lebih baik ya, lebih baik dari yang sebelumnya, itu harapannya sebenarnya. Jadi lebih memahami proses coaching itu sendiri ya, untuk kita terapkan menjadi lebih baik, itu aja sebenarnya. Baik Pak Dewa, terima kasih sekali atas semua jawabannya ya. Jadi potensinya Pak Dewa ingin belajar lebih baik lagi tentang coaching kedepannya, ingin menerapkannya. Semoga kita selalu bisa menerapkan coaching-coaching ini sesuai dengan alur tirta Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Dewa atas waktunya. Terima kasih banyak. Sukses semua Pak Dewa. Terima kasih.